ini adalah jalangkung. Mungkin teman-teman di luar sana bertanya-tanya, ini jalangkung kok kayak gini, jalangkung apa tuh, Bi? Ini dari tulang manusia. Bagaimana caranya benda yang mati ini bisa hidup? Bisa hidup dan bisa menembus alam dimensi waktu atau lorong dimensi dari yang tak kasat mata. Sebagai jembatan saya untuk mengetahui jagat lelembut itu seperti apa sejatinya. Saya tanya lagi, yang apa yang bisa membuat jalangkung ini cepat terhubung dengan mereka? Mayat. Yang saya mengatakan 3 kali, mayat, mayat, mayat. Kamu cari tulang mayat yang dari orang yang meninggal, tapi matinya kecelakaan. Bah, saiki aku dibayar karo wong. Aku ingin mencoba dan membuktikan kemampuanmu melalui kekuatanku sendiri yang aku salurkan energiku untuk membuka lorong alam gaib dimensi itu. Aki bawa sesuatu nih ke studio Ganjel. Pastinya, Mas. Iya. Saya kalau kesini nggak bawa yang horor-horor, bukan saya namanya. Iya. Biar itu loh, biar netizen saya tuh semakin apa iya sih, masa sih, apa iya kayak Arjuna apa gini-gini. Iya. Biar makin nguteh. Iya. Semakin kamu nguteh, semakin saya banyak fulusnya. Ya ini langsung aja, Mas Jajang. Mau saya buka nggak ini? Bukan. Ya biar teman-teman tahu lah. Iya. Ini cuma mainan aja sih, Mas. Iya. Ya, saya boleh jujur, ini ya dibilang temen ya nggak temen, tapi dibilang udah menemani saya dari bertahun-tahun ya ini. Ini yang menemani saya dalam kisah dunia persantetan. Aduh. Itu kainnya kain apa tuh, Ki? Ada ya selendang, Mas, sebagaimana pembungkus dia aja sih. Artinya sosoknya itu perempuan atau apa ini? Ya kalau dibilang ya kadang jadi perempuan, kadang jadi laki-laki. Nggak mesti sih, Mas. Karena menurut saya ini adalah jalangkung. Mungkin teman-teman di luar sana bertanya-tanya, ini jalangkung kok kayak gini, jalangkung apa tuh, Bi? Ini dari tulang manusia, Mas. Coba tunjukin gini. Nah, ini dari tulang manusia, bisa dilihat ini. Bagian apa tuh, Ki? Saya agak lupa. Kalau nggak salah bagian sikus ini. Terus ini kalau nggak salah bagian sini nih. Ini bagian ini. Nah, proses dapat tulang itu gimana? Wah, ini panjang banget, Mas, sejarah kalau dikulik ini. Jadi dulu ceritanya gini, Mas. Ini cerita masa lalu di tahun 2015. Karena dia menemani saya udah ya hampir kurang lebih 7 tahunan selama saya mengarungi dunia spiritual. Saya sebelum mendapatkan ini, dulu saya masih bertanya-tanya, apa sih, bagaimana sih caranya saya untuk menembus dimensi lorong gaib atau dimensi alam yang tak kasat mata, tapi di zona kegelapan itu seperti apa. Lah dulu secara berbicara, saya menemukan ide. Awalnya bukan tulang kayak gini, Mas. Awalnya itu cuma saya beli siwur. Bah, tumbas siwur, gayung. Gayung kan, tak bawa pulang, tak lihat, browsing lah saya di Google. Tetap ya dukun pakai Google juga dulu, ya, Mas, pakai Google dulu, kan modern. Oh iya, tetap. Jalangkung, saya simak di situ, jalangkung kok cuma dibuat pakai kayu. Ada juga tuh yang dari peninggalan mana tuh saya kurang paham, pakai apa, bajunya orang mati dan lain sebagainya. Kelihatannya nggak ini ya, apa, nggak serem lah, nggak ada sensasi suatu energinya atau kekuatannya atau powernya dan lain sebagainya. Sering juga kan saya ngeliat YouTube jalangkung itu, kalau dibacakan jalangkung di sini ada setan kecil-kecilan bla bla bla, bisa terbang. Jalangkung saya tak gitu kan, nggak bisa terbang. Wah, ini double ini, saya ngomong gitu kan. Nah, terus tak pelajari lagi. Akhirnya saya di situ mengeningkan cipta, olah rasa, saya nyalakan lilin hitam, merah, putih. Situ saya bermeditasi, saya garis lambang segitiga bintang.
Di situ ini siwur, ini gayung ini saya taruh di depan saya gini. Saya bilang sama leluhur saya, bagaimana caranya benda yang mati ini bisa hidup? Bisa hidup dan bisa menembus alam dimensi waktu atau lorong dimensi dari yang tak kasat mata. Sebagai jembatan saya untuk mengetahui jagat lelembut itu seperti apa sejatinya. Lah di situ ketemulah sama leluhur saya. Datanglah itu. Nah, itu tadi baru ada yang kena energinya, biasa. Karena energinya terlalu kuat. Datanglah leluhur saya, berjenggot putih, rambut panjang. Yang, aku mau tanya, apa? Bagaimana cara saya membuat jalangkung ini agar hidup? Hidup di mata saya, dalam arti hidup ketika saya pegang, saya bisa untuk berkomunikasi dengan hal-hal yang ya dibilang negatif, dibilang positif. Karena tidak ada yang namanya negatif positif, bagi saya sama di situ. Yang saya bilang hanya menunjukkan kayak apa ya? Kalau dibilang sehelai kayak kayu gini kan Mas, kayu gini. Ini kayu bukan sembarang kayu. Ini kalau kayu nggak mungkin. Saya tanya lagi yang apa yang bisa membuat jalangkung ini cepat terhubung dengan mereka? Mayat. Yang saya mengatakan 3 kali, mayat. Kamu cari tulang mayat yang dari orang yang meninggal, tapi matinya kecelakaan. Kenapa Eyang kok memberikan gambar garis kayu seret seperti ini? Tapi tidak boleh ngambil orang Islam, Mas. Mohon maaf. Gambarnya kan gini ya. Saya nggak perlu nyebut ya seperti itu. Kamu cari orang yang meninggal kecelakaan. Pusing saya, Mas. Apa ya setiap hari saya harus on time nunggu di jalan lewat biar ada orang kecelakaan saya buntuti, dia meninggal di mana, kan nggak mungkin kan. Nah, di situ sebetulnya saya masih berdialog ya. Kalau saya nyari tulang orang yang kecelakaan itu mustahil kalau saya dapatkan. Sekarang di mana, carinya di mana? Pas waktu malam bulan purnama ketemu Jumat Kliwon, Mas. Tempo dulu ini. Saya disuruh sembahyang di depan rumah. Rene, kamu siapin bunga, sesaji, kopi, teh, kamu duduk di sini. Kamu tak kasih tahu. Ada satu tempat yang harus kamu gali, harus kamu ambil. Nah, ini punya siapa yang? Tapi sebelum saya bermain kain kafan, tali potong, itu sebelum main itu, Mas. Saya sudah mendapatkan ini. Awal cerita saya datengin makam itu. Ya ada di suatu daerah, saya datengin makam itu. Dan saya dulu mengambilnya ini memang mudah, Mas. Karena di situ ada pemindahan jenazah, ada pemindahan makam. Ya ada sedikit lah untuk tukang gali kuburnya. Pak, mohon maaf Pak. Ini saya tanya, Mas, ini orang ini matinya karena apa? Ya saya nggak tahu, Mas. Karena di sini ada penggusuran, ini terjadi pemindahan makam. Lah karena saya menuruti apa perintahnya mbah saya yang jenggotnya putih itu. Saya jibuan sing tiang. Iki apa dudu? Iki dudu. Kae dudu ya wes, aku manut sing ndi. Aku menyerah, saya kan gitu. Sini, saya diganti. Kamu bilang sama tukang gali kuburnya, kalau ini ikut dipindah, kamu minta 2. Dan nanti gimana ya? Udah, kamu minta 2, kamu kasih amplop 200.000. Itu tahun 2015. Tak kasih 200.000. Cepret. Beres urusan. Pak De, ya Dek, enten opo? Jadi orang Jawa kan gitu, enten opo? Pak De, saya minta itu dong tulang bagian tangan. Tapi kalau saya ingat-ingat lagi, ini bagian kiri, yang ini itu bagian kanan. Karena posisi itu kan udah hancur. Loh, aja sembrono we, arep gopo kan gitu. Maksudnya, kamu jangan main-main akan hal seperti itu. Untuk apa? Ya gini aja Pak De. Amit nyuwun sewu Pak De, ya tak gini kan Mas. Nih, aku tak kasih 200, tak bawa pulang. Sampai di rumah saya bertanya lagi, Mbah, balung, kalau tak salib mau tak jadikan apa? Ini ya, tunggu, ya gelar kain hitam tuh di kamar saya, kalakan lilin lagi. Di situ saya sediakan daging jantung hati ayam, paha ayam, kepala ayam. Saya persembahkan untuk sesaji. Dah, kamu taruh sini, meja plak. Kamu gambar ini segitiga. Dah, saya taruh. Kamu lihat baik-baik. Itu batok kelapa kamu taruh di depanmu. Saya taruh 1.
Coba kamu susun, kamu taruh di sini, kamu taruh. Jadi enggak jalanku. Sebentar ya. Kalau ini jadilah, gimana saya mengundang energinya itu? Ya kamu tinggal memainkan. Loh, bukan gitu maksud saya. Lah ini memainkan saya, dialog pikiran saya, atau memainkan yang seperti apa? Saya ingin menuju dimensi yang tak kasat mata untuk masuk lebih mengetahui akan dunia gaib seperti apa. Dah, kamu ambil benang lawe. Benang lawe apa benang apa ya? Aku lali aku. Saya ambil benang. Di saat saya memproses menali ini, Mas, mantra yang saya baca itu tidak putus. Kamu setiap satu putaran benang ini, satu berhenti, kamu baca mantra, putar lagi, berhenti, baca mantra, putar lagi, berhenti, baca mantra, putar lagi, berhenti, baca mantra. Ini kurang lebih dari garis-garis ini, Mas. Ini kalau dihitung 177 hitungan yang disampaikan ke saya dulu. Jadi membuat ikatan benangnya ini juga nggak asal-asalan. Iya. Ini totalnya ada 177 benang yang terikat di sini. Artinya itu apa? Kalau untuk artinya, satu itu menurut saya kan pengatek, Mas. Pengatek, istilahnya pengatek itu diri saya. Itu bisa diartikan pitulungan. Bisa memiliki arti makna yang panjang, Mas. Kalau dibilang angka 3 segitiga bermuda, papat pajupat 5 panjer, 5 panjer awake dhewe, 7 pitulungane awake dhewe, dadi jembatane awake dhewe. Di sini memiliki angka yang sama. Dulu saya juga pertanyakan hal itu. Setelah itu saya gambar segitiga lagi, Mas. Di atas ini saya tulis angka 1, di sini angka 7, di sini angka 7. Jalangkung ini saya taruh, saya kasih bunga. Saya ingin menemui dimensi waktu atau dimensi yang tak kasat mata yang menjadi penghubung. Ketemu saya, Mas. Terbukalah alam gaib itu. Ya mungkin para orang-orang netizen kalau mengatakan saya mau halusinasi, mau apa, itu terserah mereka. Kita bicarakan bebas. Ya. Di situ saya ketemu yang namanya, akhirnya mulai dari situ saya kenal iblis, saya kenal sebangsa jin, saya mengenal pesugihan, lalu potok dan lain-lain. Itu kan mengikuti. Ini sejarah kelamnya seperti itu. Dan dalam selama ini peranan dia ini sangat penting sekali buat saya. Contoh gini, contoh nih, ibarat saya mau nyantet masnya nih, baju putih, itu saya ambil. Sukma itu akan saya kunci di sini. Seketika jalangkung ini saya jalankan. Saya ambil truk nih, ini bahasanya truk. Saya adegankan seperti ini. Dia akan mengalami tabrakan yang seperti itu. Walaupun truk ini hanya mainan, ini kan memiliki filosofi. Itu seperti itu. Jadi jalangkung ini sebagaimana jembatan penghubung untuk dalam dunia persantetan. Tapi beda versi dengan versi saya atau versi para tokoh spiritual yang lain, saya nggak tahu. Kalau versi saya sendiri memang ini saya gunakan untuk praktek pesugihan bisa, dunia santet bisa, apapun bisa. Pertama kali dipraktekkan waktu itu, Ki, gimana, Ki, keberhasilannya? 100%, Mas. Gimana ceritanya, Ki? Orang sampai kerasukan, Mas. Sampai dia nggak sadarkan diri. Saya juga bingung dulunya di situ. Jadi gini cerita. Bah, saiki aku dibayar karo wong, saya gitu. Aku ingin mencoba dan membuktikan kemampuanmu melalui kekuatanku sendiri yang aku salurkan energiku untuk membuka lorong alam gaib dimensi itu. Begitu lorong itu terbuka, ini seperti ini, Mas. Ya melingkar. Saya masuk ke situ, terbuka, muncullah beberapa raja jin ketemu dengan saya. Jalangkung ini bisa gini, Mas. Ketertak loh ini, nggak terbang loh. Kalau terbang itu palsu, saya nggak tahu. Coba, oh, berarti ini terhubung. Setelah terhubung, saya menyediakan foto ayam cemani, saya gigit pakai gigi saya mah, kayak gitu kan. Darah saya kucurkan di sini, saya garis. Ini orang yang mau saya sakiti. Cantrek saya datang, baik. Selek langsung, Mas, kesurupan dia. Wah, sebekus nggak jelas itu, dia udah lepas kontrol.
Karena di sini dia dapat mengundang makhluk-makhluk yang memiliki sifat energi negatif, positif akan menjadi satu, menjadi tumpuan satu wadah di sini. Dia mengundang, blang. Setelah itu awalnya saya masih ragu akan benda yang saya ciptakan sendiri. Tapi setelah saya mempraktekkan dalam waktu kurang lebih 4-5 bulan, target yang saya tuju tewas. Tewasnya kenapa tuh? Karena saya membuat skenario Jalangkung ini saya jalankan seperti ini. Pertama saya jatuhkan di ini loh air got. Saya jatuhkan seperti itu. Jadi Jalangkung saya gini kan, saya jatuhkan. Saya ambil lagi. Terus saya ambil truk itu, saya gini kan. Ya saya coba semua mas. Terus saya jatuhkan dari tingkat. Saya pukul pakai kayu. Saya hanya ingin mengetahui apa yang terjadi pada target yang saya lakukan seperti itu. Tetapi alangkah saya bingungnya gini. Apa yang saya lakukan eksperimen saya kemarin dengan apa yang terjadi? Diagnosa dokter itu sakitnya bagian lambung. Ya cuma saya pukul, saya ginikan. Paling kalau saya iseng, saya ginikan. Atau saya pukul apa, saya buang atau saya centelin biar dia kedinginan. Tapi di sini ada foto. Ada foto yang saya gantung. Ini Jalangkung saya gantung di atas pohon. Kadang saya putar-putar seperti ini. Biar pusing gitu. Ya pikiran saya kan biar pusing. Kalau saya gini-gini kan dia rasanya nggak enak ya. Biar mual atau apa. Namanya juga kan berimajinasi di sini. Siapa tahu itu berjalan sesuai keinginan saya kan berarti saya tinggal menjalankan orang kan saya enak saya sendiri. Tapi di situ yang saya temukan beda. Ada juga sisi di mana dia ada luka, dia terjatuh. Oh berarti itu memang ada. Ada efek yang terhubung di orang itu. Tapi ada efek gak buat Aki sendiri? Aki kan sudah... Ada mas, setiap kali saya pegang ini jujur badan saya nggak enak, greges. Saya kayak orang masuk angin. Tadi contoh juga, mbaknya ini tadi kan muntah-muntah. Jadi flu nih. Kok jadi flu beneran ada? Energinya nggak enak mas, terus terang. Saya sendiri kalau habis pegang ini, saya biasakan langsung saya cuci tangan. Karena menurut saya mas, dalam dunia gelap, persantetannya terutama, kalau kita nyantet orang, ya kamu harus pakai media dari tubuh orang itu. Bukan berarti orang yang kita tuju, terus kita pakai bagian organ tubuhnya, enggak. Kita harus pakai, ya kita pakai tulangnya, atau kita pakai kain, atau pakai apa, yang berhubungan dengan langsung dengan manusia itu sendiri. Oke. Aki sebagai dukun santet, otomatis kan biasanya suka ada perperangan santet juga ketika Aki nyantet orang, mungkin orang itu berobat ke dukun lain juga. Sering mas. Itu gimana Ki? Ya apa ya, bagi saya itu resiko untuk saya sih. Resiko sebagaimana ya bisa dibilang juga karma ya. Karma kita nyantet orang, kita bantu santet orang, akhirnya dia disembuhkan sama orang, santet itu dikirimkan kembali, tapi kan bukan kena ke kita, tapi kena ke orang yang meminta tolong pada kita. Ya kita harus tampangin dia. Ya kita juga bertanggung jawab. Sering juga mas, rumah saya dar. Pernah saya dilempar sama keris celundrik segini. Itu siang bolong mas. Ada pohon kayu besarnya sepaha saya ini, patah tanpa sebab. Angin besar, wes. Di sini kan banyak pohon bambu. Nancep di situ, saya samperin. Ki, pohonnya jatuh sendiri. Oh enggak apa mas, coba saya cek. Saya datang, saya tarik mas, keris itu. Segini. Nah saya bilang, oh alah mbah, matamu ki kok gak roh. Mohon maaf, saya gak kasar, saya bahasa gitu. Aku naik gini ki gede, gitu. Pamfletku gede. Kok kamu ngirim kok ngelemparmu di sebelah rumah, maksudmu apa? Karena waktu itu di bawah pohon itu ada mobil di situ mas, mobil pasien dari situ. Dia mungkin dilempar karena mungkin meleset ya, karena di situ ada perlindungan juga, perisai-perisai yang saya buat untuk melindungi keluarga atau hal telu santet. Dia nyerangnya ke samping. Pernah juga jam 12 malam, duer kayak itu dicari enggak ada. Berubah jadi kerutukan pasir, kerutuk, udah sering. Tapi orang yang minta tolong sama Aki nyantet, ada ini nggak sih resiko ketika misalnya saya pengen minta tolong santet, resikonya apa? Ya ada, macam-macam resikonya, tergantung permintaannya dulu. Tapi lebih tepatnya saya gini mas. Contoh nih, umpama si mas nih minta saya, Ki, tolong santetin si A itu. Jawaban saya satu, kalau kamu masih bertanya resiko ke saya, kamu nggak usah
nggak usah ingin membalaskan dendammu atau kamu ingin nyantet seseorang itu. Kalau kamu saya katakan resiko, ya kalau resiko itu sama yang saya katakan, kalau tidak. Kalau resiko itu akan berbalik 100 derajat tidak seperti yang saya sampaikan, apa kamu siap menerima? Karena setiap resiko kan masing-masing, Mas. Iya. Ada yang tahu-tahu demam tinggi. Ketika kita, contoh gini, ketika saya mengirim penyakit pada si korban, sebelum penyakit itu masuk dalam korban, orang yang menyuruh saya ini akan merasakan dulu, Mas. Karena sebagai jembatan pertama. Apakah sesuai yang kamu minta orang itu akan mengalami penyakit seperti ini, rasanya seperti ini? Itu yang sering terjadi seperti itu. Ada juga yang merasakan sakit gua tahu semuanya. Setelah cuma 3 hari, 4 hari dia akan mengalami efek itu. Setelah efek itu hilang, akan menuju ke target. Dan selanjutnya apa yang kamu minta akan saya sesuaikan. Jadi resiko itu bisa diminimalis, bisa dibesarkan, bisa juga disesuaikan atas apa yang jadi permintaanmu. Karena kita ada perjanjian dengan sebangsa jin juga. Ya. Seperti itu. Oke, Ki, sekuat apa sih Jalangkung yang Aki miliki ini? Bisa dicoba, Mas. Kalau untuk menguji kemampuan dia sih, ya akan saya sesuaikan aja. Karena bagi saya, ya itu tadi, kekuatan Jalangkung tidak bisa ditakar, Mas. Semakin banyak lorong dimensi di sini, atau semakin banyak energi negatif di sekitar sini yang dapat saya undang, jadi akan meliputi energi itu juga. Bisa dibuktikan, Ki? Bisa aja. Nanti bisa dipanggilkan siapalah yang untuk mencoba memegang saja lah untuk merasakan energinya atau kekuatannya dia. Coba Tilana, langsung aja. Kita coba, Ki, ya. Siap. Aki kasih aba-aba dulu ke Tilana, apa? Relax aja, santai. Nanti Mbak cukup pegang saja apa yang dirasa, disampaikan saja. Ya ini saya cuma ingin mengambil energi yang di sekitar sini aja ya. Nah, ini sudah merasakan energinya ya. Apakah mau dilanjut lagi? Karena kelihatan dia nggak kuat ya. Dila masih oke. Kok nangis? Ini agak saya sisihkan dulu ya. Karena energinya yang saya tarik energi negatifnya sekitar sini. Mau dipegang, Pak? Atau mau lanjut atau gimana? Boleh. Gue silakan. Tadi pas waktu Aki ini itu sempat kayak langsung pusing langsung tiba-tiba mual. Tadi juga sempat waktu Aki pas masih di Selendang itu kan dibuka itu aku udah mulai mual, pusing, terus tadi tiba-tiba sempat kayak di daerah perutnya langsung nyeri gitu, kayak ketekan, kayak pokoknya rasa nyeri, kayak sakit banget, tiba-tiba sakit gitu sih. Itu kenapa, Ki? Efek apa tuh? Ya itu efek dari energi negatif ini, Mas. Yang ketika tadi saya hadirkan, saya undang, ya mungkin karena faktor kebiasaan dia ya. Faktor kebiasaan dia di saat dulu saya sering untuk melakukan tugas sandat. Ibarat kalau udah saya ambil energi, dia menyelimuti ke energi mbaknya ini. Ketika saya pegang seperti ini, dia juga akan merasakan sakit yang sesuai dengan apa yang saya sentuh. Itu seperti itu. Udah kan? Takut ya. Kenapa tuh? Enggak tahu. Kamu jeruk. Aman. Nanti bisa langsung dibasuh aja, Mbak. Dibasuh tangannya, dibersihin biar energinya tawar. Ya salah satu itu tadi, Mas. Tadi kan sempat pegangannya agak saya kencengin kan. Dia langsung menyengkeram energi, jadi dia rasa ditekan di bagian perut, akhirnya dia pengen muntah. Ini kalau saya lanjutin, efeknya dia akan pingsan. Kalau ini saya ketuk kepala, dia akan langsung kerasukan. Karena di sini kelihatan mata itu rasanya puyeng, rasanya gitu, kayak muter gitu. Iya, ngambang gitu. Oke, Ki, bagi orang-orang ada pesan nggak sih, Ki, Aki, bagi orang-orang yang mungkin saat ini udah pikirannya pendek, pengen nyantet lah gitu loh. Apa sih, Ki, yang Aki sebagai dukun santet juga nih? Kalau untuk pesan saya untuk teman-teman semuanya,
jangan langsung memiliki opini atau memiliki sugesti atau ingin membalaskan dendam sesaat. Karena ketika kalian membalaskan rasa emosionalmu, membalaskan dendammu, membalaskan kamu menyantet dan kamu mengeluarkan uang ratusan sampai puluhan juta rupiah, kamu hanya akan mendapatkan hasil yang dalam dirimu saja. Kamu hanya akan puas. Tapi sebetulnya bukan hal itu. Ancaman terbesar di belakang ini akan menghantuimu. Entah bila mana kamu menginginkan dia mati, kamu harus siap. Akan arwah ini akan menghantuimu seumur hidupmu. Dan bila mana kamu ingin melakukan pembalasan dendam, ya balas dendam itu yang bagus saja. Ibarat kamu dulu disepelekan, wah kamu itu cuma pecundang, kamu itu cuma pengemis, kamu itu cuma, tunjukkan bahwasanya kamu bisa sukses sekarang. Ya. Jangan kamu balaskan dendam itu dengan rasa amarah, rasa keangkuhan, rasa ingin membunuhnya, menyakitinya. Itu bukan solusi. Itu hanya emosional sesaat yang kalian tekan dalam dirimu, akhirnya kamu keluarkan untuk membalas itu semua. Setelah kamu balaskan, apa yang kamu dapatkan? Hanyalah penyesalan dalam dirimu. Karena manusia tetap memiliki hati nurani, Mas. Ya. Seperti itu. Oke Ki, terima kasih ya. Oke, iya Mas, sama-sama. Sudah hadir kembali di studio ya, Ganjil Pendidikan.